Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas kemungkinan Atlantis yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Atlantis di Indonesia memang belum berakhir. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Genap 15 tahun sudah, Ahmad Yanuwana Samanto bergelut dengan Atlantis dan segala misteri-misterinya. Ketika sang pembawa cerita Atlantis, Plato belum sampai mengungkap di mana lokasi peradaban itu, Samanto begitu yakin Atlantis ada di Indonesia. Semua bermula dari kegemarannya terhadap sesuatu yang filosofis di masa SMA. Ternyata Dara menyenangi hal-hal yang berhubungan dengan ilmu sosial turun dari Sang Buddha yang merupakan antropolog Universitas Indonesia. Perkenalannya dengan Atlantis dimulai ketika ia mulai membaca karya-karya Stephen Oppenheimer pada tahun 1998 dan Profesor Santos asal Brasil soal Atlantis 2005. Buku Santos yang berjudul Atlantis The Lost Continent Finally Founded menjadi penyemangatnya untuk menggapai bukti-bukti baru soal Atlantis. Apalagi Santos secara spesifik menyebut Atlantis yang hilang ada di Nusantara. Di dalam bukunya, Santos mengungkapkan 30 ciri-ciri peradaban Atlantis yang ia temui di Nusantara. Mulai dari soal sistem irigasi, teknologi perkapalan, hingga beberapa artefak kuno yang identik. Membaca buku Santos membuat Samanto semakin bersemangat. Awalnya, ia hanya menyadur tulisan Profesor Nuklir itu untuk diterbitkan di majalah tempat ia bekerja pada tahun 2010 Madinah. Santos menyebut Atlantis berada di sekitar Sundaland, di antara Sumatera, Gunung Krakatau, dan Laut Jawa. Atlantis kemudian hilang karena letusan gunung berapi yang dibarengi dengan gempa dahsyat di Sundaland. Mencairnya kutub utara dan selatan yang menyebabkan banjir dahsyat. Namun sayangnya Santos meninggal dan belum sempat ke Indonesia. Dia meninggal di Amerika, ujar lulusan Magister Universitas Paramadina itu. Bak mendapat durian runtuh, tak lama kemudian tulisan Samanto menjadi sorotan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Antara lain mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dan ex-Ketua Mahkamah Konstitusi Cimli Asidiki. Nah, Pak Cimli lah yang menyuruh saya dan tim penerbit Ufuk untuk menerjemahkan bukunya Santos. Terbitlah awal tahun 2011. Ungkapnya. Tak hanya itu, Samanto juga mendapat dukungan penuh dari Dede Yusuf ketika menyodorkan ide untuk menyelenggarakan konferensi internasional soal Atlantis di Bogor. Tidak main-main, Samanto menghadirkan pembicara-pembicara yang memang fasih betul soal Atlantis. Mulai dari Oppenheimer yang menulis buku berjudul The Eden in the East dan anak Profesor Santos yang tinggal di Amerika Serikat, Frank Joseph Hoff. Di sana kemudian dipaparkan secara gamblang sejumlah penemuan yang diyakini bekas peninggalan kerajaan Atlantis. Akhirnya Samanto kemudian mengumpulkan bukti-bukti penyempurna buku karya Santos yang berjudul Peradaban Atlantis Nusantara tak lama setelah konferensi itu. 2013 muncul Gunung Padang dan fakta-faktanya. Saya sendiri sudah menduga artefak itu ada. Di buku saya sajikan ini ada. Artefak misalnya bangunan megalitik atau patung di Lampung, di Teluk Bada di Sulawesi yang mirip dengan Esther, dengan patung di Samudra Pasifik dengan Amerika Selatan. Ungkapnya. Tak puas sampai di situ, ia terus berupaya mematahkan pendapat mereka yang skeptis tentang Atlantis. Mulai dari penemuan patung di Medan hingga penemuan topeng logam campuran di Goa Meda, Jombang, Jawa Timur. Setelah diteliti di Italia, lanjut dia umur topeng ternyata puluhan ribu tahun. Cocok dengan kisah Plato tentang Atlantis yang hilang sekitar 9.000 sebelum Masehi. Puluhan ribu tahun yang lalu, bangsa kita sudah mempunyai teknologi metalurgi. Sudah mengerti mineral batuan yang mengandung logam yang bagus, sudah ada peleburan yang jadi topeng. Itu banyak sekali bukti kalau kita mau berpikiran terbuka menerima. Ungkapnya.
Isu Atlantis kemudian perlahan meredup sekitar tahun 2015. Namun, Samantha tak berhenti meneliti untuk mengungkapkan misteri Atlantis. Sampai pada akhirnya, ia menemukan sesuatu yang ia sebut sebagai bukti baru di tahun 2018. Beriringan dengan meledaknya film superhero Aquaman, isu ini muncul kembali meski tak sekejang sebelumnya. Di saat yang sama, Samantha juga mengklaim bukti baru bahwa Atlantis ada di Indonesia. Ia mengisahkan semua bermula dari akhir tahun 2018. Samantha bertemu dengan keluarga Ari Karyono, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keluarga Ari Karyono ini, lanjut dia, ternyata sejak 3 tahun terakhir ini mengumpulkan banyak artefak pusaka kuno yang ditemukan di sekitar Madura, Selat Bali, Pulau Bawean, baik di darat maupun di lautan. Ditemukan berupa pusaka berbahan baku logam meteorit. Beda dengan keris yang campuran, ini murni bahan meteorit, tutur dia. Pusaka tersebut berupa pedang, cincin, mahkota yang jumlahnya puluhan. Barang meteorit itu menurutnya ditempa lipat, artinya dipanaskan sedemikian rupa dan hanya bisa lebur di suhu 3000 derajat Celcius. Keluarga Ari Karyono kemudian meneliti juga ke pusat pembuatan keris di Madura. Namun, para empu keris di sana tak sanggup untuk membuat pusaka dengan model dan bahan yang sama. Samantha semakin yakin bahwa Atlantis benar-benar ada di Indonesia. Di sisi lain, pihak arkeolog di Indonesia belum bisa mempercayai bahwa Atlantis itu ada. Apalagi seperti yang disebutkan Samantha, Atlantis ada di Indonesia. Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo bahkan menyebut Atlantis hanyalah berada di dunia ide. Sementara soal bukti-bukti menurutnya hanya dicocok-cocokkan saja. Kalau memang Atlantis itu ada, dia adanya tidak jauh dari Laut Mediterania, di sekitar Gunung Api Santorini di sana. Itu juga kalau ada, ujar Bambang. Bambang juga mengaku sempat membaca buku karya Santos, namun tidak sampai selesai. Dia juga menyebut apa yang disampaikan Santos bahwa Atlantis di Laut Jawa sulit dipercaya, sebab tak ada satupun peninggalan sejarah yang mirip dengan peradaban di Barat ataupun Mesir. Yang saya terakhir baca itu, si Santos bilang ada di selatan Kalimantan di Laut Jawa, tempat bermuaranya sungai-sungai besar. Di situ disebutkan ada pulau yang dikatakan bekas pilar Hercules. Nah, itu kan tidak mungkin, ujarnya. Sekarang barang-barang yang ditinggalkannya itu apa? Ujar Bambang. Menurut Santos, Atlantis itu kerajaan yang lenyap sekitar tahun 1500 hingga 9000 sebelum Masehi. Seharusnya apabila Atlantis benar-benar di Indonesia, paling tidak Tempikar sekitar lokasi istana kerajaan itu bisa ditemukan. Sementara menurut penelitian Bambang, sejauh ini situs tertua di Indonesia itu berasal dari 3800 tahun sebelum Masehi dengan tinggalannya berupa tembikar. Kan tidak mungkin kerajaan itu lenyap 9500 tahun yang lalu. Sementara itu, yang ini 3800 sebelum Masehi. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tegasnya. Samantha sendiri sudah memprediksi akan ada pihak-pihak yang mempertentangkan temuannya. Namun, ia meyakini mereka hanyalah pihak yang belum mau mengakui ada peradaban yang lebih maju dari peradaban kuno Yunani. Peradaban itulah yang disebutnya sebagai Atlantis yang sekali lagi diyakini ada di Indonesia. Demikianlah kisah kemungkinan Atlantis yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.